Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama Ustadz Sigit dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada materi kali ini kita telah memasuki bab 7, yaitu ayo beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Memahami rukun iman. 2. Memahami pengertian malaikat. 3. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Dan yang keempat, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasikan pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian malaikat. Kata malaikat adalah jamak dari malakun, yang artinya utusan. Malaikat itu bukan laki-laki dan bukan pula perempuan. Malaikat mempunyai akal, akan tetapi tidak mempunyai nafsu. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci, makhluk yang paling setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak pernah berbuat dosa. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Dalam firman Allah, Surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanah bal ibadun mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahulinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
sifat-sifat malaikat. Malaikat mempunyai sifat-sifat diantaranya yaitu malaikat selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Malaikat mampu mengubah wujudnya. Malaikat terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung. Perbedaan malaikat dengan manusia. Adapun malaikat dan manusia mempunyai perbedaan. Di antaranya yaitu malaikat merupakan makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang tidak. Kemudian jika malaikat itu selalu berbuat kebajikan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia ada yang beribadah, ada yang beriman, ada juga yang kufur. Kemudian malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat tidak memiliki nafsu dan tidak mempunyai atau tidak memiliki keinginan, ya. Jadi malaikat tidak memiliki nafsu, tidak memiliki keinginan makan, tidak memiliki keinginan untuk minum dan sebagainya. Jika manusia memiliki nafsu, entah itu nafsu yang baik maupun nafsu yang buruk. Kemudian malaikat tidak bisa dilihat atau bisa kita sebut dengan makhluk gaib. Hanya orang-orang tertentu atau orang-orang atau manusia yang diizinkan oleh Allah yang mampu melihat malaikat. Sedangkan manusia bisa terlihat oleh siapapun, termasuk kita adalah manusia. Kita bisa dilihat oleh teman-teman kita. Beda dengan malaikat. Jika malaikat kita tidak bisa melihatnya. Itu adalah perbedaan antara malaikat dan manusia. Oke, lanjut. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat merupakan salah satu makhluk Allah yang bersifat gaib. Manusia tidak dapat melihat malaikat kecuali orang-orang yang mendapat izin dari Allah, seperti para nabi dan rasul. Seperti yang sudah Ustadz jelaskan sebelumnya bahwasanya malaikat itu tidak bisa dilihat oleh kita sebagai manusia. Jadi kita manusia ini tidak bisa melihat malaikat. Akan tetapi hanya orang-orang atau manusia yang diberikan izin oleh Allah atau yang mendapatkan izin dari Allah yang mampu melihat malaikat. Contohnya seperti para nabi dan rasul yang sudah pernah melihat malaikat atas izin Allah. Kemudian beriman kepada malaikat adalah kewajiban bagi umat Islam. Kita sebagai umat Islam berarti harus atau wajib beriman kepada malaikat. Cara meyakini dan mengimani keberadaan malaikat diantaranya yaitu melalui berita atau kabar yang disampaikan dalam firman Allah di dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya.
Kemudian kita dapat mengetahui dan mengimani wujud malaikat melalui bukti-bukti nyata yang ada di alam semesta yang menunjukkan bahwa malaikat itu benar-benar ada. Tanda-tanda perilaku orang yang beriman kepada malaikat, yaitu bertindak hati-hati dalam berperilaku. Jadi, kita sebagai manusia atau orang-orang yang merasa beriman atau orang-orang yang beriman kepada malaikat, kita harus bertindak hati-hati dalam perbuatan kita. Ketika kita ingin melakukan keburukan, kita selalu ingat bahwasanya malaikat selalu melihat kita dan selalu mencatat segala perbuatan yang kita lakukan. Jika kita melakukan keburukan, berarti malaikat mencatatnya. Nah, jadi harus berhati-hati. Itu merupakan tanda-tanda perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Kemudian memiliki kepedulian sosial dalam hidup dengan masyarakat sekitar. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Iman terdiri dari 3 unsur, yaitu kemantapan hati, ucapan, dan perbuatan. Iman kepada malaikat perlu dibuktikan dengan perbuatan nyata setiap hari, antara lain meneladani sifat taat malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti berikut ini. Senantiasa berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, baik melaksanakan perintah maupun menjauhi larangannya, sebagaimana malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling membantu orang lain dan saling menguatkan dalam hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman kepada malaikat akan memuliakan dan merasa malu jika berbuat dosa, karena ia yakin perbuatan dosa selalu disaksikan oleh malaikat. Beriman kepada malaikat, di antaranya yaitu dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan yang buruk. Jika kita beriman kepada malaikat, maka kita sebagai manusia akan terdorong untuk melakukan perbuatan yang baik dan selalu berusaha mencegah atau menghindari atau menjauhi perbuatan yang buruk. Itu merupakan manfaat jika kita beriman kepada malaikat. Kemudian bersikap hati-hati dalam tingkah laku kita, karena merasa ada yang selalu mengawasi dan mencatat segala perbuatan kita. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat, kita itu akan selalu berhati-hati dan selalu takut bahwasanya ketika kita ingin melakukan perbuatan yang kurang baik atau perbuatan yang buruk, kita selalu ingat ya tadi. Ingat, oh, ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan yang buruk. Kita sadar bahwasanya kita selalu diawasi oleh malaikat. Kemudian manusia lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para malaikat. Nah, itu merupakan manfaat beriman kepada malaikat. Nama malaikat dan tugasnya.
Adapun malaikat mempunyai nama dan mempunyai tugas masing-masing. Jumlah malaikat yaitu ada 10 yang wajib kita ketahui. Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani nama-nama malaikat yang berjumlah 10. Berikut merupakan nama-nama dan tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan malaikat yang tugasnya adalah sebagai penyampai wahyu atau menyampaikan wahyu. Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang kita pelajari setiap hari, atau yang kita hafal setiap hari merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril adalah sebagai penyampai atau sebagai perantara wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini tugasnya adalah sebagai pemberi rezeki atau yang membagikan rezeki. Nah, seperti menurunkan hujan, meniupkan angin, dan memberikan panas di siang hari itu merupakan tugas dari malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Nah, tugas malaikat Israfil ini adalah meniup sangkakala. Nah, nanti di akhir kehidupan itu ada tiupan sangkakala yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Ini tugas malaikat Israfil, meniup sangkakala. Nah, tiupan yang pertama itu adalah hancurnya alam semesta ini, makhluk ciptaan Allah semuanya dimatikan dengan tiupan yang pertama, tiupan sangkakala ini. Kemudian tiupan yang kedua adalah dibangkitkannya semua manusia. Nah, atau bisa disebut dengan hari kebangkitan. Itu adalah tugas malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala. Kemudian ada namanya malaikat Israel. Malaikat Israel ini tugasnya adalah mencabut nyawa. Jadi malaikat Israel ini selalu mengintai kita. Nah, setiap saat nyawa kita sudah siap dicabut oleh malaikat Israel atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel akan mencabut nyawa orang atau nyawa manusia yang sudah takdirnya untuk dicabut. Kemudian ada malaikat mungkar. Nah, malaikat mungkar ini adalah penjaga kubur. Dan ada juga malaikat nakir, sama seperti malaikat mungkar, tugasnya adalah penjaga kubur. Akan tetapi jika malaikat mungkar ini tugasnya adalah mendatangi atau menjaga kubur bagi orang-orang yang berbuat buruk. Nah, ketika orang-orang yang berbuat buruk, berbuat dosa, itu nanti akan didatangi oleh malaikat mungkar yang wajahnya itu sangat menyeramkan. Tetapi jika kita berbuat baik, melakukan amal soleh, melakukan amal kebajikan, selalu berbuat baik, nah, nanti di dalam kubur kita akan didatangi oleh malaikat nakir. Kemudian ada malaikat rokib. Nah, malaikat rokib ini tugasnya adalah sebagai pencatat amal baik. Nah, jadi ketika kita melakukan amal baik, maka tugas malaikat rokib inilah yang mencatatnya. Kemudian ada malaikat atid.
Nah, malaikat atid ini sama mencatat amal, tapi amal yang buruk. Jika malaikat rokib mencatat amal yang baik, malaikat atid ini adalah tugasnya mencatat amal yang buruk. Yang kesembilan ada malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini adalah penjaga neraka. Itu adalah tugas malaikat Malik. Yang terakhir, yang ke-10 ada malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini adalah penjaga surga. Nah, itulah nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya yang wajib kita ketahui. Setelah mempelajari materi di atas, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal. Nah, jika kalian mempunyai buku, silakan dibuka halaman 83, bagian A nomor 1 sampai nomor 10. Ketika sudah selesai, silakan dikirim di classroom-nya masing-masing. Silakan dipelajari, kemudian dikerjakan soalnya. Terima kasih. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah walaupun dengan keadaan daring. Jangan males-malesan, ya, tetap semangat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.